Berbukalah dengan yang manis. Ini kayaknya udah sering banget kita denger di bulan puasa ya. Saking seringnya tuh sampai seakan-akan udah kayak jadi moto gitu. Well, nggak heran sih karena kata-kata ini memang dulu sempat terkenal karena sebuah iklan. Tapi sebenarnya kebiasaan ini tuh emang udah ada jauh sebelum itu sih. Dan kayaknya udah melekat dan menjadi kewajiban kalau buka puasa harus makan atau minum yang manis-manis dulu. Ya emang enak sih, apalagi kalau dingin ya. Rasanya bikin langsung seger gitu nggak sih? Tapi ada juga yang bilang kalau ya emang mestinya begitu supaya langsung jor gitu ngisi tenaganya. Dan cepet juga buat ngilangin lapar tapi nggak bikin lambung kaget. Nah yang jadi pertanyaan kalau dari sisi medis gimana tuh? Berbukalah dengan yang manis ini apakah sekedar iklan, kebiasaan, atau memang sebuah anjuran? Es kembang tahu pakai gula merah. Cakep! Kalau mau tahu, stay tune aja. Mantap! Halo, saya Dr. Abi dari Halo Dokter. Menjelang buka puasa setelah hampir 14 jam nahan lapar dan haus, biasanya kita udah nyiapin dong santapan yang bisa bikin langsung lidah dan tenggorokan puas. Ya, nggak jauh-jauh deh dari camilan manis dan juga minuman segar. Nggak heran kan takjil atau jajanan berbuka yang banyak dijual itu yang rasanya manis, kayak es campur, kolak, atau bubur sumsum. Kalau misalnya nggak ada pun, minimal berbuka puasanya pakai teh manis, ya nggak? Kalau bisa yang dingin tuh. Tapi terlepas dari ini emang selera, tradisi, atau sekedar kemakan iklan ya, sebenarnya kebiasaan berbuka dengan yang manis ini punya penjelasan yang menarik dari sisi medis nih. Jadi gini, pas puasa itu kita kan nggak makan, nggak minum selama seharian. Padahal makanan dan minuman adalah sumber kalori bagi tubuh, yang begitu diserap oleh badan akan diubah menjadi gula darah. Cuma karena nggak ada kalori yang masuk saat puasa, ya kadar gula darah pun jadi ikut turun. Padahal gula ini tuh bisa dibilang bensin lah buat tubuh kita agar punya tenaga untuk beraktivitas. Nah pas puasa, apalagi udah mau deket-deket waktu buka, bensin ini nih biasanya udah mau hampir habis. Makanya di waktu-waktu kritis ini, badan berasa lemes dan kayak nggak ada tenaga gitu. Lalu saat berbuka puasa dengan makan atau minum yang manis, maka kadar gula darah yang tadinya rendah bisa cepat kembali normal. Nah, ini membuat badan juga jadi bertenaga lagi nih dan siap untuk aktivitas selanjutnya. Misalnya mau sholat raweh atau ibadah malam lainnya. Tapi sekarang saya mau tanya nih, apa iya buat ngisi tenaga pas buka puasa itu harus banget konsumsi yang manis-manis dan tinggi gula? Sebenarnya nggak juga kok, karena konsumsi makanan atau minuman yang mengandung gula secara alami, kayak buah-buahan misalnya, juga udah bisa buat balikin kondisi gula darah ke normal dan bikin badan jadi bertenaga kembali. Buahnya boleh apa aja, boleh kurma, boleh melon, semangka potong, atau buah yang dibikin jus tapi nggak ditambahin gula tambahan lagi nih. Nah ini malah lebih sehat dan ini juga yang dianjurin sama Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Bahkan ada kok makanan-makanan yang nggak kerasa manis tapi sebenarnya udah mengandung gula alias karbohidrat. Contohnya ya nasi atau kentang. Makanan yang bukan sumber gula atau karbohidrat pun nih, misalnya daging atau telur yang mengandung protein, terus mengandung lemak, itu juga akan diubah menjadi gula di dalam badan. Jadi sebenarnya berbuka dengan yang manis atau tinggi gula seperti kolak, es campur, atau bubur sumsum itu bukanlah hal yang wajib. Dan sebenarnya malah perlu dibatasi. Soalnya seperti yang saya bilang tadi, makanan atau minuman manis yang cepat buat naikin kadar gula, itu naiknya bisa sangat drastis justru. Dan peningkatan kadar gula darah yang drastis kayak gitu bisa memicu produksi hormon serotonin yang menimbulkan ngantuk. Selain itu, asupan tinggi gula juga bisa menghambat produksi oreksin, yaitu zat yang bikin otak kita lebih waspada. Hasil akhirnya apa? Ya pas buka puasa bukannya kamu jadi seger, malah jadi ngantuk dan makin mager. Terus pas puasa lagi besoknya, ya jadi gampang lemes. Yang bikin lebih bahaya kalau ini sampai jadi kebiasaan. Selalu berbuka dengan yang manis-manis, terus karena rasanya enak ditambah emang lagi lapar, makannya juga jadi bablas kebanyakan. Habis itu baru dilanjutin sama makan yang beneran makan, dan ini pun tinggi kalori. Akibatnya ya berat badan bisa naik terus dan kamu juga bisa jadi lebih gampang kena diabetes atau kencing manis. Nah lo, kalau udah mengarah ke situ, apalagi udah ada gejalanya kayak gampang lemes, tangan dan kaki suka kesemutan, terus kalau malam jadi sering kencing atau cepet haus dan cepet lapar, sebaiknya lebih jaga makan deh. Makanan sehat bukan berarti nggak enak kok. Kalau mau dapat anjuran makan yang emang sesuai dengan kondisi kamu buat bantu menjaga berat badan atau buat mencegah diabetes atau buat mastiin apakah emang gejala yang kamu rasain itu mengarah ke diabetes, chat aja dulu sama dokter di aplikasi Halo Dokter.
Dokternya online terus tuh 24 jam. Kamu bisa pilih mau konsultasi ke dokter umum atau ke dokter spesialis apapun, termasuk spesialis gizi dan spesialis penyakit dalam. Udah gitu responsnya juga cepat dan akurat. Terus kalau emang dirasa butuh nih, kamu juga akan diberikan resep obat yang bisa dibeli secara online dan obatnya nanti diantar langsung ke rumah kamu atau dibantu untuk bikin janji konsultasi langsung ke dokter di rumah sakit atau klinik pilihan kamu. Dan ini semua bisa langsung lewat satu aplikasi Alo Dokter. Kalau kamu belum punya aplikasinya, download deh di Google Play atau App Store supaya masalah kesehatan kamu bisa ditangani lebih cepat, kapan aja, di mana aja, dan praktis langsung lewat HP. Kesimpulannya, berbuka dengan yang manis itu bisa dibilang anjuran yang baik. Sebagai hadiah juga buat diri sendiri karena udah berhasil berpuasa seharian. Tapi ya jangan berlebihan. Jangan malah menjadikan buka puasa itu ajang balas dendam buat makan banyak-banyak sampai kalap. Sebisa mungkin pilih yang manisnya alami, nggak pakai tambahan gula lagi, terus biasain juga untuk pilih asupan yang lebih sehat. Selera itu masalah kebiasaan juga loh sebenarnya. Dari yang tadinya nggak suka, kalau dibiasain, apalagi kalau makannya dalam suasana yang gembira, misalnya buka puasa bareng keluarga atau teman, lama-lama juga jadi suka kok. Satu lagi nih, jangan lupa buat minum air putih yang cukup. Atur jadwalnya sebaik mungkin supaya jumlah air yang diminum tetap bisa 8 gelas per hari, meskipun sedang berpuasa. Misalkan 2 gelas waktu berbuka, terus 2 gelas lagi sebelum taraweh, 2 gelas lagi sebelum tidur, dan 2 gelas waktu sahur. Kalau kamu gimana nih? Apa sih makanan berbuka favorit kamu? Punya ide nggak makanan yang manis tapi sehat? Bagi-bagi yuk di kolom komentar biar bisa jadi contekan juga nih buat yang lain. Itu dia tadi penjelasan medisnya soal berbuka dengan yang manis. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa untuk like, share ke teman-teman yang suka banget makanan atau minuman manis, dan subscribe biar nggak kelewatan info-info kesehatan yang bisa berguna buat kamu, keluarga kamu, atau teman-teman kamu. Sampai jumpa dan hidup sehat bersama Alo Dokter.